Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman Fatoni dengan NIM 1711000080. Perwakilan dari kelompok 6 akan membawakan materi presentasi yang berjudul Iklim Etika dan Organisasi Berintegritas. Oke, sekarang kita langsung saja ke latar belakang dari PowerPoint ini. Latar belakang dari PowerPoint ini adalah beberapa organisasi dalam ruang lingkup perusahaan beranggapan bahwa etika suatu individual merupakan suatu problematika internal dalam organisasi. Etika berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, maupun bohong ataupun jujur. Tidak jarang didapati penilaian yang sangat berbeda-beda terhadap suatu perilaku dalam lingkungan yang kompleks, seperti lingkungan organisasi atau perusahaan. Organisasi bukan hanya sebagai tolak ukur untuk mengarahkan dan mengendalikan sekelompok orang saja, melainkan layaknya seperti manusia yang memiliki kepribadian yang bisa fleksibel, tidak ramah, namun bisa juga berperilaku sebaliknya seperti inovatif. Integritas dalam kehidupan berorganisasi akan menuntun individu menuju pada pemenuhan identitas diri yang membentuk etika dalam organisasi. Proses tersebut kemudian akan membentuk perilaku, lalu akan menumbuhkan sebuah tindakan moral pada diri seseorang. Proses tersebut diharapkan dapat menyumbang perbaikan kehidupan dalam konteks dunia kerja yang memungkinkan seseorang untuk dapat membawa perbaikan tersebut terhadap kinerja individualnya itu sendiri. Selanjutnya sama halnya dengan profesi akuntan, yang dimana profesi tersebut mencerminkan aspek seorang akuntan yang beretika dan juga berintegritas dalam ruang lingkupnya. Akuntan profesional juga dituntut mampu bekerja sesuai dengan peranannya, baik berupa prinsip dan aturan yang berlaku. Jadi, etika dan integritas merupakan dua variabel yang saling terbentuk. Kinerja dan pencapaian suatu perusahaan tidak lepas dalam lingkup etika dan integritas. Maka dari itu, etika dan integritas akan saling melengkapi, bukan hanya untuk pencapaian terbaik dalam organisasi, melainkan untuk pencapaian kinerja terbaik dalam individualnya diri itu sendiri. Selanjutnya ada rumusan masalah dari PowerPoint ini yang akan kita bahas pertama, yaitu yang akan jadi bahan masalah dalam penelitian PowerPoint ini adalah mengapa etika dan integritas harus diterapkan dalam lingkungan organisasi. Yang kedua, apa perbedaan karakteristik dari program compliance dan integritas. Dan yang terakhir, apa dampak yang ditimbulkan dari program integritas yang tidak berjalan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian atau tujuan dari PowerPoint ini kita buat adalah yang pertama, memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait lingkungan organisasi yang lebih terarah dalam hal pengambilan keputusan, serta organisasi yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. Maksudnya adalah mahasiswa sudah harus mempersiapkan hal ini karena merupakan landasan awal mereka untuk mempersiapkan dunia kerja yang begitu berat. Selanjutnya ada tujuan yang kedua adalah agar mahasiswa dapat membedakan program yang lebih membentuk etika dalam organisasi. Maksudnya adalah agar tidak keliru dan lebih terarah dalam membedakan etika di dalam organisasi tersebut. Dan tujuan yang terakhir adalah agar mahasiswa mampu menerapkan etika dalam organisasi yang berintegritas di dalam dunia nyata, baik dalam dunia perkuliahan maupun dalam dunia kerja nanti. Hal ini sudah jelas bahwa semuanya dipersiapkan untuk keberlangsungan karir mahasiswa itu sendiri. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan materinya. Yang akan membahas pertama kali yaitu mengapa pentingnya pembangunan iklim etika dan organisasi berintegritas. Setiap individu bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan beretika yang mereka lakukan. Namun, organisasi juga mempengaruhi perilaku seseorang. Tekanan, persaingan, penetapan sasaran dan kompensasi dapat mempengaruhi individu itu sendiri untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, etika dan integritas harus dijadikan acuan lain demi membentuk adanya tujuan organisasi. Etika juga sebagai acuan mereka dalam hal berkomunikasi dalam lingkungan kerja mereka nanti, untuk dapat bertukar pikiran,
untuk dapat sharing lebih jauh terkait sejauh mana kinerja mereka baik dalam organisasi maupun perusahaan nanti, agar dapat menjalin sebuah koneksi ataupun kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, yang intinya tujuannya itu adalah untuk keberlangsungan mereka atau keberlangsungan kinerja mereka di perusahaan tersebut ataupun dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada keterbatasan program compliance. Resiko menghadapi kasus hukum akibat tindakan yang dilakukan oleh pegawainya yang melanggar hukum tanpa terdeteksi berdampak pada konsekuensi biaya yang signifikan dan kehilangan nama baik dan kepercayaan pelanggan. Resiko ini menyebabkan banyak organisasi perusahaan yang menyadari pentingnya etika organisasi. Mereka mengembangkan etika organisasi yang mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran hukum. Sementara itu, pemerintah Amerika juga mendorong perusahaan untuk menerapkan program compliance atau program pemenuhan dengan memberikan denda yang lebih rendah kepada perusahaan yang melanggar hukum. Program pemenuhan ini ditujukan bagi mereka yang melanggar etika dan integritas, yang merugikan citra dan nama baik perusahaan. Seorang yang melanggar hukum juga akan dijatuhi sanksi ataupun teguran keras, yang menjadikan hal ini terbatas dalam pelaksanaannya adalah aturan yang dibuat di setiap wilayah atau negara yang berbeda-beda, bisa berakibat si pelanggar dengan leluasa dapat melakukan hal yang serupa atau merugikan perusahaan. Program compliance menekankan pada pencegahan tindakan yang melawan hukum melalui peningkatan pemantauan dan pengawasan serta dengan memberikan hukuman bagi pelanggar. Terdapat beberapa keterbatasan atas program compliance ini atau program pemenuhan. Yang pertama, perusahaan multinasional atau perusahaan dalam negeri yang memiliki banyak cabang menghadapi perbedaan hukum dan aturan pada masing-masing negara. Yang kedua, program compliance terlalu menekankan kepada pemberian ancaman deteksi dan hukuman untuk mendorong perilaku menaati hukum. Dan yang terakhir, program ini cenderung untuk tidak mendorong terciptanya imajinasi moral atau komitmen. Maksudnya adalah program compliance ini kurang begitu efektif diterapkan bagi setiap perusahaan yang berbeda-beda di setiap negara, karena peraturan di dalam suatu negara tersebut yang berbeda terkait dengan etika dan moral, yang memungkinkan jika si pelanggar melanggar aturan beretika dan berintegritas, maka mereka akan dengan mudah melakukan pelanggaran itu kembali, yang bisa berakibat pada rusaknya citra atau nama baik mereka di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah integritas sebagai tata kelola etika. Dari perspektif integritas, tugas dari manajemen etika adalah untuk mendefinisikan dan menghidupkan nilai-nilai organisasi, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku yang beretika baik, dan untuk menekankan rasa akuntabilitas bersama di antara pegawai. Pada pendekatan integritas, konsep etika yang disepakati oleh anggota organisasi merupakan kekuatan utama dari organisasi. Nilai-nilai etika akan memberi kerangka acuan yang sama dalam organisasi dan berfungsi sebagai kekuatan untuk mempersatukan organisasi dari fungsi yang berbeda, bisnis yang berbeda, dan kelompok pegawai yang berbeda. Etika organisasi membantu mendefinisikan organisasi dan apa yang diperjuangkan dari organisasi tersebut untuk pendekatan organisasi yang berintegritas lebih luas. Karena pendekatan ini berupaya untuk memungkinkan terciptanya perilaku yang bertanggung jawab. Pada saat implementasi, sebagian organisasi memulai dengan perilaku. Organisasi mulai mengembangkan kode etik yang merinci perilaku yang pantas bersama dengan sistem insentif, audit, dan pengawasan. Sedangkan organisasi lainnya fokus kepada tindakan-tindakan yang kurang terinci dan lebih memperhatikan perkembangan sikap, proses pengambilan keputusan, dan cara berpikir yang mencerminkan nilai-nilai organisasi. Terdapat perbedaan antara program compliance dan integritas. Yang pertama dari etikanya. Kalau program compliance itu sesuai aturan dan taat dengan standar yang diterapkan dari luar organisasi, sedangkan integritas mengelola sendiri sesuai dengan standar yang dipilih. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya itu kalau program compliance mencegah terjadinya tindakan melawan hukum. Kalau integritas mendorong tindakan-tindakan yang bertanggung jawab. Kepemimpinan dipimpin oleh ahli hukum, sedangkan integritas dipimpin oleh manajemen dengan bantuan ahli hukum, spesialis sumber daya manusia, dan lain-lain. Metodenya itu yang
program compliance itu ada pendidikan, pengurangan kewenangan, auditing dan pengawasan, pemberian hukuman. Sedangkan yang integritas ada pendidikan, kepemimpinan, akuntabilitas, sistem organisasi dan proses pengambilan keputusan, auditing dan pengawasan, pemberian hukuman. Kemudian yang asumsi perilakunya, itu perbedaannya kalau yang program compliance itu otonom atau individualis yang didorong oleh kepentingan diri sendiri yang bersifat material. Sedangkan yang integritas sosial yang dipandu oleh kepentingan diri sendiri yang bersifat material, nilai-nilai, kesempurnaan, dan rekan sejati. Dasar-dasar penerapannya, yang pertama itu ada dari standarnya. Kalau program compliance itu hukum pidana dan undang-undang terkait dengan kegiatan organisasi perusahaan. Sedangkan kalau yang integritas itu nilai-nilai dan aspirasi organisasi, kewajiban sosial termasuk kewajiban taat hukum. Yang kedua ada staffing atau susunan kepegawaian. Itu ada kalau compliance itu dari ahli hukum, sedangkan kalau yang integritas dari pimpinan dan manajer. Kegiatannya itu kalau compliance mengembangkan standar compliance, pelatihan dan komunikasi, pelaporan pelanggaran, investigasi, audit atas ketaatan, dan penegakan standar. Sedangkan kalau integritas menjalankan organisasi berdasarkan nilai-nilai dan standar, pelatihan dan komunikasi, pengintegrasian nilai-nilai ke dalam sistem organisasi, memberikan bimbingan pelatihan, menilai kinerja berbasis nilai-nilai, identifikasi dan pemecahan masalah, dan terakhir mengawasi ketaatan. Selanjutnya ada pendidikan. Pendidikannya itu kalau compliance, sistem dan standar compliance, sedangkan kalau integritas dari pengambilan keputusan dan nilai-nilai organisasi, sistem dan standar compliance. Karakteristik program integritas yang efektif itu ada 5. Yang pertama, nilai dan komitmen yang masuk akal dan secara jelas dikomunikasikan. Yang kedua, pimpinan organisasi secara pribadi memiliki komitmen, dapat dipercaya dan bersedia untuk melakukan tindakan atas nilai-nilai yang mereka pegang. Yang ketiga, nilai-nilai yang digunakan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan manajemen dan tercermin dalam kegiatan-kegiatan penting organisasi. Yang keempat, sistem dan struktur organisasi yang mendukung dan menguatkan nilai-nilai organisasi. Yang terakhir, seluruh manajer memiliki keterampilan pengambilan keputusan, pengetahuan, dan kompetensi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang berbasis etika setiap hari. Selanjutnya ada dampak organisasi yang berintegritas dalam akuntan profesional. Untuk akuntan profesional yang mengembangkan kantor sendiri akan membantu dalam menghidupkan dan menjaga etika akuntan profesional yang akan memudahkan akuntan profesional dalam menjalankan profesinya dan dapat melakukan penilaian terhadap integritas organisasi dari kliennya dalam menilai resiko yang dihadapi. Yang kedua, ada untuk akuntan profesional yang bekerja di dalam organisasi. Penilaian terhadap integritas organisasi merupakan langkah pertama dalam pemilihan organisasi tempat bekerja. Akuntan profesional harus memilih tempat bekerja yang mendorong terciptanya dan terjaganya etika akuntan profesional. Mereka juga harus menghindari tempat-tempat yang berpotensi untuk menciptakan konflik-konflik etika dan mendorong akuntan untuk mengembangkan etika profesional. Baik, berikutnya saya akan bacakan yaitu kasus Citibank. Malinda D menjadi karyawan di Citibank sejak Agustus 1989. Saat ditangkap polisi, Malinda menduduki jabatan Relationship Manager Citibank di kantor Citibank Landmark, Jakarta Selatan dengan pangkat Vice President. Pangkat tersebut merupakan pangkat tertinggi karyawan Citibank. Sejak diterima, Malinda dikenal sebagai salah satu aset yang berharga Citibank. Karena prestasi Malinda D dalam pekerjaannya yang terbilang bagus, yakni kemampuannya dalam membawa nasabah kaya untuk menggunakan jasa Citibank. Hal tersebut membuatnya diberi keleluasan oleh pihak Citibank dalam mencari nasabahnya sendiri. Pada 25 Maret 2011, Mabes Polri mengungkap kasus penggelapan dana nasabah di Citibank atas laporan para nasabah. 8 penyidik dari Direktorat Ekonomi dan khusus Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri menangkap Malinda di apartemennya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen-dokumen transaksi, uang tunai, dan 1 unit mobil merek Ferrari. Tersangka Malinda D diserahkan dari penyidik Polri kepada Kejari Jakarta Selatan pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Malinda diduga sudah melakukan aksi sejak tahun 2009 lalu. Dari 3 perusahaan yang menjadi nasabah Citibank,
Malinda dapat mencuri uang dari para nasabah tersebut hingga 17 miliar. Jaksa penuntut umum mendakwa Malinda melakukan penggelapan dan pencucian uang dalam kurun waktu 22 Januari 2009 hingga 7 Februari 2011 melalui 117 transaksi, di mana 64 transaksi diantaranya dalam bentuk pecahan rupiah senilai 27,36 miliar dan 53 transaksi senilai 2,8 juta US dollar. Selama ini, Malinda melakukan pembobolan dana nasabah dengan cara meraih kepercayaan terhadap nasabah tersebut dan menyalahgunakan kepercayaan para nasabah yang kaya terhadap dirinya. Malinda terlebih dahulu memperlakukan mereka secara istimewa, yang salah satu contohnya adalah dengan melayani para nasabah yang kaya di ruang khusus di kantor Citibank. Perlakuan ini tidak hanya diberikan Malinda dalam waktu singkat, tetapi hingga puluhan tahun, sampai para nasabah sangat percaya pada Malinda karena perlakuan istimewanya tersebut. Dari hal tersebut, Malinda mencermati pola transaksi nasabah yang bersangkutan, kemudian mengajukan belangko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan transaksi. Belangko inilah yang dia gunakan untuk menarik dana dengan mencuri uang tersebut sedikit demi sedikit tanpa disadari oleh pemilik rekening melalui persekongkolan jahatnya dengan bawahannya, yaitu Dwi Herawati, Noviati Iriana, dan Betaria Panjaitan selaku head teller Citibank. Malinda memerintahkan bawahannya mentransfer uang ke beberapa perusahaan miliknya. Malinda juga menggunakan surat kuasa dari nasabah sehingga nasabah seolah-olah datang ke bank untuk melakukan transaksi. Lalu Malinda meminta teller Citibank yang bernama Dwi untuk membantu melakukan pencatatan palsu terhadap beberapa transfer uang yang nilainya antara 1 miliar hingga 2 miliar. Catatan tersebut merupakan manipulasi transfer uang dari rekening nasabah ke beberapa rekening milik Malinda di dalam maupun di luar Citibank. Rolly Pateni merupakan salah satu nasabah Citibank yang menjadi korban dari Malinda. Menurut Rolly Pateni, dia sangat percaya kepada Malinda karena sudah 18 tahun menjadi nasabah Citibank dan ditangani Malinda. Rolly Pateni mengecek rekening banknya karena jarang mengecek rekening banknya karena sibuk bekerja, yang membuat Malinda memanfaatkan hal tersebut. Untuk menghilangkan bukti kejahatannya, dia membuat perusahaan pribadinya yang dialiri dana nasabah Citibank atas nama orang lain. Malinda mengalirkan dana nasabah yang berhasil dicuri ke keempat perusahaan miliknya, yaitu PT Saraswahita Global Management, PT Porta Axel Amite, PT Kadira Agilo Resources, dan PT Axcom Infoteco Centro. Keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang didirikannya bersama dengan Reniwati, Roy Sagilawang, dan Gesang Timura. Reniwati merupakan City Gold Executive Head di Citibank Landmark. Selain itu, Malinda juga telah menggunakan dana nasabah untuk mencicil angsuran mobil super mewahnya seperti Ferrari. Kemudian dari keempat perusahaan ini, Malinda kembali menarik uang untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk Andika suami sirinya, untuk adiknya, untuk Fiska Lavitasari, serta suami Fiska yaitu Ismail bin Janim. Andika menampung uang curian itu dengan membuka banyak rekening dengan fasilitas identitas berbeda karena menggunakan KTP palsu. Dia juga diseret di muka pengadilan dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima dan menampung uang yang diduga hasil tindakan pidana istrinya. Berikutnya saya akan membahas kasus ini, yaitu pembahasannya. Dalam kasus ini, Malinda dari bagian Relationship Manager Citibank di kantor cabang Citibank Landmark, Jakarta Selatan, terlibat kasus tindak pidana pencucian uang yang melibatkan beberapa orang penting lainnya. Pada kasus ini, Citibank selaku tempat Malinda bekerja memberitakan telah mengalami kerugian, yaitu 30 miliar. Selain menderita kerugian dari sisi finansial, dilaporkan oleh beberapa media bahwa banyak nasabah Citibank pada saat itu yang angkat kaki karena tidak mau hal yang serupa terjadi pada dana mereka.
Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Citibank ini tidak lain karena adanya kasus internal ini yang memicu gejolak kepanikan para nasabah dalam hal kerjasama dengan Citibank. Dari kasus ini, Citibank kurang handal dalam hal pengendalian internal terhadap beberapa karyawannya, khususnya pegawai yang memiliki jabatan yang tertinggi seperti Malinda Ade ini. Jaksa menuntut Malinda atas kejahatan yang telah dilakukannya selama ini dengan pasal berlapis, yaitu pasal dalam Undang-Undang Perbankan dan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertama, dia dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan junto pasal 55 ayat 15 dan pasal 65 KUHP. Kedua, pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang pidana pencucian uang junto pasal 65 KUHP. Ketiga, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP yang ancamannya adalah dipenjara selama 15 tahun. Selain karyawannya yang dihukum oleh pengadilan, Citibank juga terkena hukuman dari Bank Indonesia, yaitu dengan mencabut izin usaha kartu kredit Citigold pada saat itu. Lalu berikutnya kritisi dari kelompok kami. Yang pertama subjeknya, subjek yang pertama, pimpinan organisasi secara pribadi memiliki komitmen dapat dipercaya dan bersedia melakukan tindakan atas nilai-nilai yang mereka pegang. Yang menjadi kritisinya yaitu Malinda Ade selaku Vice President Citibank Landmark melakukan pencucian uang terhadap ratusan nasabah yang berakibat kerugian perusahaan dan hilangnya nilai kepercayaan dari para nasabah akibat ulahnya tersebut. Syarat dari kelompok kami yaitu Malinda Ade seharusnya memberikan pelayanan dan kepercayaannya maksimal terhadap nasabahnya dan dengan berlandaskan SOP perusahaan dan tidak melakukan penyimpangan yang dapat merugikan. Yang berikutnya adalah sistem dan struktur organisasi mendukung. Itu untuk subjek yang keduanya tadi, yaitu sistem dan struktur organisasi mendukung dan menguatkan nilai organisasi. Kritisinya yaitu Citibank lengah dalam pengendalian internal terhadap beberapa karyawan yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan ini karena merasa sudah terikat lama dengan karyawan yang berakibat timbulnya persoalan serius yang melibatkan banyak pihak, yaitu nasabah. Itu saran dari kelompok kami, yaitu Citibank seharusnya menguji ulang dan atau melakukan perubahan pada SOP mereka. Citibank seharusnya memberikan pelatihan yang berfokus pada etika dan integritas. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan menurut kami yaitu Malinda Ade selaku Vice President Citibank Landmark telah melanggar kode etik organisasi, melakukan pencucian uang terhadap ratusan nasabah dan juga melibatkan atau memanfaatkan anak buahnya. Kecurangan ini jelas merugikan nasabah dan juga mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian dari segi kepercayaan nasabah serta dari segi finansial, serta membuat Malinda ikut menjalani proses hukum. Saran dari kelompok kami yaitu menurut kelompok kami perusahaan ini harus menerapkan program integritas yang efektif, yaitu pimpinan organisasi secara pribadi memiliki komitmen dapat dipercaya dan bersedia untuk melakukan tindakan atas nilai-nilai yang mereka pegang, serta Citibank seharusnya menguji ulang atau melakukan perubahan pada SOP mereka agar para karyawan lebih taat dan patuh sehingga tidak terjadi penyimpangan seperti yang diperbuat oleh Malinda Ade. Citibank juga seharusnya memberikan pelatihan yang fokuskan pada etika dan integritas karyawan dalam bekerja agar lebih memiliki pendirian terhadap pekerjaannya dan memiliki tanggung jawab penuh pada yang tugas dan wewenang yang diberikan atasan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata,